Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat siang. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Rekan-rekan, pada pagi hari ini Bapak Presiden kembali mengikuti serangkaian KTT ASEAN dan KTT lainnya, yaitu KTT ASEAN Jepang dan juga KTT ASEAN Australia secara back to back. Sebelum saya menjelaskan hasil KTT pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa hal penting hasil KTT ASEAN Korea, ASEAN RRT, dan ASEAN Amerika Serikat yang diikuti oleh Bapak Presiden siang hingga malam hari kemarin. Rilis mengenai isi statement dari Bapak Presiden untuk pertemuan ASEAN Korea, ASEAN RRT, dan ASEAN Amerika sudah dikeluarkan kemarin, sehingga saya hanya akan memberikan beberapa tambahan untuk ketiga pertemuan tersebut. Rekan-rekan, saya ingin mulai dengan KTT ke-22 ASEAN Republik Korea. Kemitraan ASEAN dan ROK pertama kali dibentuk November 1989. Sejak 2010, kemitraan ASEAN-ROK menjadi strategic partnership. Pertemuan yang dilakukan secara virtual ini dihadiri oleh 9 pemimpin ASEAN, Sekjen ASEAN, dan juga Presiden Moon Jae-in. Pesan utama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan ini adalah pentingnya kerjasama ASEAN-ROK dengan fokus pada dua hal, yaitu ekonomi berkelanjutan atau ekonomi hijau dan juga ekonomi digital. Adapun pesan utama yang disampaikan oleh Korea adalah dalam isu kesehatan, Korea mengusulkan inisiatif ASEAN ROK for Public Health and Vaccine. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi katalis untuk memperkuat kerjasama kesehatan kawasan. Dalam isu ekonomi, Korea berpandangan pentingnya untuk memfasilitasi interaksi antar masyarakat sehingga aman melalui travel bubble dan saling pengakuan terhadap sertifikat vaksin antar kedua pihak. ROK juga mengajak ASEAN bekerja sama mempersiapkan revolusi industri 4.0. Sementara itu di bidang pertahanan keamanan, ROK menggarisbawahi kerjasama mengatasi ancaman non-tradisional seperti kejahatan lintas batas, ancaman cyber, bencana alam, dan perubahan iklim. ROK juga mendukung upaya ASEAN mengembalikan stabilitas dan demokrasi di Myanmar, serta penyelesaian isu di Laut Cina Selatan secara damai berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. KTT ASEAN Korea Selatan menghasilkan 5 outcome documents, yaitu antara lain Progress Report on the Implementation of ASEAN ROK Plan of Action to implement the Joint Vision Statement for Peace, Prosperity and Partnership 2021-2025, Progress Report on the Implementation of the ASEAN-Korea FTA, dan Progress Report on ASEAN-Korea Economic Cooperation Project. Rekan-rekan yang saya hormati, setelah pertemuan ASEAN ROK, Bapak Presiden juga hadir dalam pertemuan KTT ASEAN RRT. Tahun ini ASEAN RRT memperingati 30 tahun kemitraannya. Kerjasama tahun 2021 ini mengambil tema ASEAN China Year of Sustainable Development. RRT merupakan mitra dagang ASEAN yang penting dengan total nilai perdagangan pada semester pertama 2021 mencapai 410,76 miliar dolar Amerika. Rekan-rekan, koordinator kerjasama ASEAN RRT adalah Myanmar. Dan atas persetujuan ketua serta kesepakatan semua, maka Sekjen ASEAN diminta untuk menyampaikan pernyataan bersama ASEAN di dalam pertemuan tersebut yang antara lain mencakup: pertama, komitmen bersama terhadap prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific serta mendorong pemajuan kerjasama ASEAN RRT di 4 bidang kerjasama dalam kerangka AOIP. Pentingnya kerjasama konkret di 4 bidang dalam konteks AOIP ini juga ditekankan teman-teman oleh
Bapak Presiden di dalam statement nasional. 4 kerjasama tersebut adalah maritim, konektivitas, pencapaian SDGs, dan penguatan perdagangan investasi. Presiden mengatakan bahwa jika kerjasama konkret di 4 bidang AOIP tersebut berhasil dilakukan, maka sebuah kemitraan strategis komprehensif akan merupakan keniscayaan. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Sekjen membacakan pernyataan bersama ASEAN adalah mendorong kemitraan ASEAN RRT untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan melalui berbagai mekanisme ASEAN dalam penanganan kejahatan lintas negara. Terkait upaya menjaga perdamaian di Laut Cina Selatan, Sekjen mengatakan pentingnya komitmen melalui implementasi kesepakatan DOC serta menjaga momentum kelanjutan negosiasi COC. Hal yang ketiga, memaksimalkan potensi RRT dan ASEAN sebagai mitra dagang terbesar bagi satu sama lain melalui penguatan ASEAN-China Free Trade Agreement, kerjasama digital, serta mendorong kerjasama ekonomi dalam sistem perdagangan multilateral. Dan terakhir, Sekjen mengatakan penguatan kerjasama kesehatan untuk melawan pandemi COVID-19 menjadi penting, artinya termasuk akses penyediaan vaksin melalui kerjasama penelitian, pengembangan, pengadaan vaksin, serta pembangunan pusat produksi dan distribusi vaksin di kawasan. Di dalam pertemuan ASEAN RRT menyampaikan beberapa hal, antara lain komitmen terhadap multilateralisme dan arsitektur regional yang terbuka dan inklusif, kerjasama penanganan pandemi COVID-19, serta kerjasama saling menguntungkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di bidang ekonomi, RRT mengajak penguatan kerjasama untuk pemulihan ekonomi, termasuk melalui kerjasama ekonomi biru dan kerjasama berbasis inovasi. RRT juga berharap RCEP dapat segera entry into force. RRT mengajak ASEAN untuk mempererat kerjasama di bidang penanganan kesehatan publik melalui penyediaan vaksin dan kerjasama riset dan teknologi di sektor kesehatan publik. Terkait perdamaian dan stabilitas kawasan, RRT menyampaikan komitmen untuk melanjutkan proses negosiasi dokumen COC. Tahun depan ASEAN RRT akan memperingati 20 tahun sejak dokumen DOC ditandatangani melalui berbagai aktivitas kerjasama praktis. Para pemimpin ASEAN dan RRT menyambut baik rencana penyelenggaraan KTT peringatan 30 tahun kemitraan ASEAN RRT yang akan diselenggarakan secara virtual bulan depan. KTT tersebut akan dipimpin bersama oleh Sultan Brunei Darussalam dan Presiden RRT Xi Jinping. Pemimpin ASEAN dan RRT kemarin mengesahkan 7 outcome documents, di antaranya Chairman Statement on the 24th ASEAN-China Summit, pernyataan bersama untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan pada peringatan kemitraan ASEAN-China ke-30, kemudian pernyataan bersama mengenai kerjasama dalam rangka ASEAN Comprehensive Recovery Framework, dan pernyataan bersama mengenai penguatan kerjasama pembangunan hijau dan berkelanjutan. Rekan-rekan media yang saya hormati, KTT terakhir yang dihadiri oleh Presiden semalam adalah KTT ASEAN Amerika Serikat. KTT ASEAN Amerika Serikat yang ke-9 tersebut menjadi pertemuan pertama Presiden Biden dengan para pemimpin ASEAN. Oleh karena itu, di awal membacakan statement bersama ASEAN, Indonesia menyambut baik kehadiran Presiden Biden di dalam pertemuan ASEAN Amerika Serikat ini. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Indonesia adalah koordinator untuk kerjasama ASEAN Amerika Serikat. Dan dengan posisi ini, Presiden Republik Indonesia diberikan kesempatan pertama untuk berbicara dan menyampaikan pernyataan bersama ASEAN. Yang pada intinya, pertama, hubungan ASEAN Amerika Serikat harus dapat memperkuat stabilitas dan perdamaian di kawasan. Kedua, kemitraan ASEAN Amerika Serikat harus dapat menjadi pilar penting pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Ketiga, pentingnya penguatan kerjasama kesehatan, dan ASEAN mengharapkan Amerika Serikat menjadi salah satu mitra utama pembangunan ketahanan kesehatan ASEAN. Sementara itu, Presiden Biden sebagai mitra menyampaikan bahwa Amerika Serikat berkomitmen menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dengan terus mendukung sentralitas ASEAN dan siap bekerja sama secara konkret untuk mengimplementasikan AOIP. Selain itu, Presiden Biden juga menyampaikan perluasan kerjasama dengan ASEAN khususnya untuk isu perubahan iklim dan mengumumkan dukungan senilai $102 juta untuk inisiatif baru. Di bidang ekonomi, Amerika akan terus mendukung ketahanan melalui rantai pasok di kawasan. Salah satunya yang telah dilakukan adalah melalui ASEAN Single Window. Dukungan Amerika terhadap upaya melawan pandemik, khususnya program vaksinasi di kawasan, juga disebut oleh Presiden Biden, serta dukungan upaya ASEAN dalam memastikan implementasi 5 Point of Consensus untuk isu Myanmar. Di dalam pertemuan KTT dengan Amerika Serikat telah menghasilkan outcome documents, yaitu pernyataan bersama mengenai pengembangan digital. Melalui pernyataan bersama ini, ASEAN dan Amerika Serikat sepakat memanfaatkan teknologi digital untuk memajukan kerjasama di bidang perdagangan, penanggulangan bencana, energi, smart cities, dan konektivitas. Rekan-rekan media yang saya hormati, sekarang saya ingin beralih menyampaikan hasil KTT dari pagi sampai siang hari ini, dan saya mulai dengan KTT ASEAN Jepang. KTT ASEAN Jepang kali ini adalah KTT pertama yang dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang yang baru, yaitu PM Fumio Kishida, yang baru menggantikan PM Suga pada 29 September yang lalu. Pada pertemuan tadi, Bapak Presiden menyampaikan tentang pentingnya kerjasama konektivitas dan kerjasama infrastruktur sebagai fokus kerjasama ASEAN-Jepang. Jepang adalah mitra ASEAN dalam bidang infrastruktur, dan dari data yang ada, setidaknya saat ini Jepang memiliki beberapa proyek yang sedang berjalan dengan nilai 259 miliar US dollar di berbagai negara ASEAN, termasuk tentunya di Indonesia. Infrastruktur memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda perekonomian kawasan serta menyerap banyak tenaga kerja. ASEAN Jepang memiliki pengalaman kerjasama yang cukup panjang dalam pembangunan infrastruktur. Bahkan pemerintah Jepang telah lama terlibat mendukung implementasi dari Master Plan of ASEAN Connectivity. Dan penting untuk digarisbawahi bahwa infrastruktur dan konektivitas, teman-teman, adalah salah satu prioritas kerjasama konkret di bawah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Oleh karena itu, Presiden mengatakan pada tahun 2023 Indonesia berencana untuk menyelenggarakan Forum Infrastruktur Indo-Pasifik. Tahun 2023 adalah Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN. Dan Indonesia yakin bahwa Jepang akan mendukung penyelenggaraan forum tersebut. Kemitraan dengan sektor swasta Jepang pun menjadi sangat penting, khususnya dalam hal transfer ilmu dan teknologi serta mobilisasi pembiayaan. Negara ASEAN akan terus memperkuat pembangunan infrastruktur untuk memfasilitasi kebangkitan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan kawasan. Itu tadi yang disampaikan Presiden di dalam pertemuan ASEAN Jepang. Sementara itu, PM Jepang antara lain menyampaikan komitmen Jepang berkontribusi dalam penanganan pandemi, termasuk penyediaan vaksin dan pendanaan, mendukung implementasi kerjasama konkret dalam konteks AOIP, kemudian komitmen untuk menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang bebas, damai, sejahtera. Selain itu, komitmen seluruh pihak untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di semenanjung Korea juga disebut, termasuk juga harapan perkembangan Laut Cina Selatan, harapan bahwa perundingan COC dapat berjalan sesuai dengan UNCLOS dan legitimate right serta kepentingan negara pihak lainnya.
Perdana Menteri Jepang juga menyampaikan dukungan peran ASEAN di dalam implementasi 5 Points of Consensus. Pertemuan ASEAN-Jepang menghasilkan Chairman Statement of the 24th ASEAN-Japan Summit sebagai outcome documents. Rekan-rekan, pertemuan selanjutnya yang dihadiri oleh Presiden adalah KTT ASEAN Australia. Pertemuan ini penting karena merupakan KTT ASEAN Australia tahunan yang pertama. Sebagaimana teman-teman ketahui sebelumnya, KTT ASEAN Australia dilakukan setiap 2 tahun sekali. Dan di dalam pertemuan tadi Presiden menyampaikan beberapa poin penting, antara lain bahwa Indonesia prihatin akan menajamnya persaingan antara kekuatan besar di kawasan. Dinamika yang sangat tinggi dapat mengancam stabilitas di kawasan ini. Oleh karena itu, ASEAN dan Australia perlu terus membangun kepercayaan agar dapat berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Presiden mengatakan bahwa ASEAN dapat survive lebih dari 50 tahun dan dapat berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan kawasan karena ASEAN percaya akan kekuatan kerjasama, karena ASEAN percaya akan kekuatan dialog untuk mengatasi perbedaan. Dan Presiden menyampaikan Indonesia tidak ingin kawasan ini menjadi ajang perlombaan senjata dan menjadi power projection yang dapat mengancam stabilitas. Indonesia ingin mendorong semua pihak di kawasan untuk mengubah budaya konflik menjadi budaya damai dan trust deficit menjadi strategic trust. Hal kedua yang disampaikan oleh Presiden adalah kekhawatiran Indonesia atas pembentukan AUKUS dan pengembangan kapal selam nuklir Australia yang dapat memantik semakin tingginya rivalitas di kawasan. Oleh karena itu Indonesia mengharapkan agar Australia dapat melanjutkan keterbukaannya terhadap ASEAN dan menjadi salah satu mitra ASEAN dalam menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik. Di penutup, Presiden dalam statementnya menyampaikan bahwa Indonesia memberikan dukungan peningkatan status kerjasama ASEAN-Australia menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Rekan-rekan media, beberapa isu yang diangkat oleh Perdana Menteri Australia di dalam pidatonya antara lain terkait kesehatan, komitmen perkuatan kerjasama penanganan COVID-19 termasuk vaksin dan alat-alat kesehatan, dan Perdana Menteri Australia menekankan bahwa kerjasama dose sharing vaksin merupakan prioritas. Kemudian mengenai kemitraan ASEAN Australia ke depan, Perdana Menteri Australia mengumumkan inisiatif baru yang dinamakan Australia for ASEAN Future Initiative dengan pendanaan senilai $124 juta. Proyek-proyek di bawah inisiatif ini akan diidentifikasikan bersama dan mencakup 3 pilar kerjasama ASEAN. Terkait dengan stabilitas dan perdamaian di kawasan, Australia menekankan kembali penghormatannya terhadap NPT dan memberikan dukungan pada sentralitas ASEAN dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Rekan-rekan, itulah tadi beberapa hal yang dapat saya sampaikan baik untuk menyampaikan 3 pertemuan di hari kemarin dan 2 pertemuan di hari ini. Setelah ini, Wakil Menteri Luar Negeri akan mendampingi Bapak Presiden dalam pertemuan selanjutnya. Saya akan bertolak ke Roma untuk mempersiapkan kunjungan Bapak Presiden menghadiri KTT G20. Nah, pada hari ini masih akan ada 2 pertemuan lagi, yaitu ASEAN Plus 3 dan East Asia Summit. Sementara besok masih ada beberapa pertemuan, yaitu BIM Meaga, di mana Bapak Presiden akan memimpin pertemuan, kemudian IMT-GT, ASEAN India, dan ASEAN Rusia. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sehat selalu.